Oke. Assalamualaikum Mbak Buang. Waalaikumsalam Pak Anam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah, sahabat, Alhamdulillah Pak Buang. teman kerja, Oke. teman bermain. Betul. Oke, Berarti sehat semua Pak ya, siap. sehat segalanya ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Pak Buang. Ya mohon izin, ya pertama saya ucapkan terima kasih Pak Buang atas waktunya pada kesempatan ini. Ini Pak kita ini pada intinya kita mau mencari sebuah literatur Pak. Oh gitu. Literatur. Ini kaitannya dengan PPG-nya Pak Anam. Toh? Betul, Oke, karena ya, Pak siap. Buang senior saya yang jelas banyak pengalaman berkaitan dengan mendidik anak-anak di sekolah. Ya, siap. Ini berkaitan yang utama ini Pak, yang saya tertarik dengan permasalahan itu berkaitan dengan Pak, motivasi dan kedisiplinan anak-anak Oh gitu. dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Iya. Karena masih anak kan masih ada seperti namanya anak-anak Pak. Iya. Iya, itu memang tentunya tugas kita Oke, untuk siap. bagaimana dia menjadi baik. Iya. Terus juga ya saya tertarik juga sudah diidentifikasi itu Iya. masalah kebugaran anak-anak Pak Buang. Memang Iya. ini mungkin bisa dikatakan wajar ya karena setelah pandemi Pak Buang, Iya. ya setelah pandemi pembelajaran online tentunya anak-anak ini ya sedikit terimbas semangat untuk berolahraganya menjadi rendah. Iya. Tapi tentunya ini juga bagian dari tugas kita Pak Buang ya, nanti akan bisa Tugas memotivasi guru olahraga. anak. Iya. Iya. Mungkin itu Pak Buang, mungkin Pak Buang bisa nanti bisa menjelaskan bagaimana tentang apa yang terjadi kekinian di sekolah kita ya di SMA Negeri Ambulu berkaitan dengan hal tadi motivasi, rendahnya motivasi anak-anak, terus kedisiplinan anak-anak dan juga kebugaran anak-anak. Ya, oke Pak Anam, begini. Ya, saya kebetulan Pak Anam bisa kerja dalam satu lembaga, dalam satu sekolah. Ya, jadi permasalahan yang kita hadapi tidak jauh berbeda. Ya, walaupun kita mengampu kelas yang berbeda, tapi permasalahannya tidak jauh berbeda. Yang jelas di generasi milenial ini ya, generasi milenial ini anak-anak hidupnya ini yang jelas kurang natural Pak Anam ya. Jadi beda dengan kehidupan kita dulu. Jadi kalau zaman kita dulu anak ini cenderung suka bermain secara natural, bermain bebas. Pak Anam bermain di sungai, bermain di gunung, di sawah ya. Ini bermainnya seperti itu, bermainnya di alam. Dari bermainnya aja sudah beda. Iya. Nah, sehingga akan membentuk kebugaran yang berbeda juga secara alamnya. Ya. Terus kalau anak sekarang dia bermainnya kan di kamar, main gadget, Iya. main HP. Nah, tuh dari permainannya saja sudah beda. Jadi permain dulu itu cukup menguras tenaga, cukup menguras fisik ya. Pak Anam main di sungai, wah mangguli debok, Ngintir, ngintir. ya, Wah Pak. ini secara fisik maupun secara mental, ini anak-anak dulu ini lebih matang, Mas. Jadi fisiknya lebih kuat, mentalnya juga lebih tangguh. Tuh, itu dari alamnya. Terus di samping itu kalau dari ini, kita berangkat sekolah Pak Anam. Anak Iya. sekarang walaupun zona, orang tua sekarang ini overprotection. Mungkin sekolah berangkat pertama diantar. Oh ya ya, Nah, kalau dulu ya. saya dulu berangkat pertama Pertama SD. diantar, SD iya. itu diantar, berangkat pertama. Terus setelah itu enggak, diantar waktu daftar aja, diantar. Setelah itu kita enggak, Pas sudah. jalan kaki, ketika SD jalan kaki. SMP juga gitu, kita nggak pernah diantar, ya naik sepeda. Pak Anam juga sama. Jadi sudah beda Pak Anam, sehingga akhirnya sekarang ini beranaknya diantar, kadang naik motor, sehingga fisik ini praktis tidak bergerak, sehingga kebugaran anak-anak ini rendah karena overprotection. Terus alamnya seperti itu. Sebenarnya kalau gizi Pak Anam secara kualitasan sekarang. Bagusan sekarang kualitasnya Pak. Pak Anam dulu kalau kepingin makan bergizi kan jaluk pelemi Nunggu tonggone. selamatan. Nunggu selamatan. Nunggu selamatan.
Iya, kalau ada orang selamatan kita makan ikan, makan daging, makan apa telur ya. Iya. Karena sekarang ini lebih terjamin. Cuma fisiknya kurang terlatih sehingga keberaniannya rendah. Terus motivasi anak berolahraga, motivasi anak berolahraga juga rendah. Karena anak sekarang kan tidak biasa bermain. Jadi kalau diajak olahraga itu kan pelat, kena panas titik wes kayak ya takut kena panas, molet ya. Jadi permasalahan kita tidak jauh dari itu. Belum lagi zaman dulu Pak Anam, anak upacara pingsan tidak ada. Kalau ada anak pingsan kayak ada berita kematian, ceritanya panjang. Sekarang tiap hari banyak yang pingsan kalau upacara. Jadi kebugaran anak-anak sekarang itu rendah. Makanya ini sebenarnya tugas guru olahraga. Jadi solusi kita ya maaf Anam, sebenarnya ini pas sekarang ini kurikulum merdeka. Itu artinya bebas belajar dan bebas mengajar dengan kreativitas. Kita sesuaikan dengan anak. Jadi anak minta apa? Anak-anak, kamu main olahraga apa hari ini? Kadang-kadang kita paskan aja. Anaknya mana? Pak, naik gunung. Oh iya, naik gunung ya. Yang penting kamu seneng. Wah, yang penting kamu seneng. Oh gerak, ya. Yang penting kamu naik gunung. Jadi untuk memancing anak-anak, senengnya apa? Saya tertarik tuh. Pak anak mau naik gunung ya. Terus mari ngono. Ada lagi kalau saya ini pekan ini saya nurut anak-anak. Sebenarnya materinya saya mau ke lari sprint, tapi kalau ada kendala, ada orasi, ada pil ketos ya, sehingga ini ada yang saya tunda. Terus anak-anak ini tak tawari kan anak. Sebenarnya kamu mau ke permainan ini. Permainan apa? Bola basket atau bola voli? Ya, atau tenis lapangan ya bilang gitu. Tapi kalau tenis lapangan janjian dulu, saya harus bawa raket satu. Akhirnya anak-anak bilang, Pak sepedaan saja. Oh sepedaan? Iya. Sepedaan. Oh iya sudah. Cuma rutenya tak rubah. Terus mana? Rute yang aman ke sana. Nanti rutenya bervariasi. Kalau dulu hanya jalan raya, sekarang bervariasi melatih gunung dan sebagainya. Jadi kita memang sebenarnya kurikulum sekarang ini pas. Sebenarnya ya kita, kalau saya merasakan kurikulum merdeka itu ya sebagai guru saya sudah merdeka. Gimana dituntut kreativitas seorang guru untuk supaya anaknya sehat, supaya anaknya bagaimana? Terus anak-anak supaya cinta olahraga. Nah, cinta olahraga ini yang jelas ya maaf ya, guru olahraga ini harus menjadi bisa memberikan motivasi dan inspirasi. Yang jelas guru itu kan kalau orang Jawa mengatakan harus bisa digugu dan ditiru. Oleh karena itu guru harus memberikan keteladanan. Kalau kita guru olahraga pas toh, kita harus guru olahraga ini alhamdulillah kita sehat. Tapi untuk sehat kan perjuangan kita panjang. Kita tidak bisa sehat datang begitu saja. Pak Anam guru olahraga, saya guru olahraga. Pak Anam selain guru olahraga saya mengajar, Pak Anam masih berolahraga. Jadi kalau guru olahraga itu jangan sampai guru olahraga lupa olahraga. Bukan guru olahraga itu yang pakai baju kaos ya, terus pakai training terus bawa sumpritan, apa fluid ya? Bukan itu. Jadi guru olahraga selain pakaiannya harus pakaian sport, kita juga harus menunjukkan kepada anak-anak bahwa kita punya skill, kita punya kebugaran, kita tunjukkan. Pak Anam pas sudah. Jadi kita maaf ya, kita kebetulan di SMA negeri ini berdua ini kan bukan guru kaleng-kaleng. Pak Anam siapa enggak tahu Pak Anam mantan pemain liga. Main liga. Dulu. Ya. Nah, kan bilang mantan. Wah, mantan main liga. Tapi orang banyak cerita. Jadi anak pun juga mungkin cerita-cerita itu terbawa sehingga tetap memberikan motivasi pada anak. Bisa memberikan inspirasi pada anak. Di samping itu kita sekarang aktivitas kita harus tetap bisa menjadikan teladan anak-anak. Pola hidup sehatnya itu harus tetap. Jadi maaf ya, kita kebetulan kita pola hidup sehat di antaranya kita nggak merokok. Kebetulan kita termasuk orang yang konsensus ya, konsisten untuk tidak merokok. Untuk tidak merokok. Ya, konsisten.
Terus kita aktif sampai tua. Pak Anam umur berapa? 50. 49. 49. 9. Ya, kayak gampang wis 50 ya. 50. Hampir kepala 5 ya. 4 tapi wis hampir kepala 5. Lah saya sudah 56, tinggal 4 tahun saya punya. Tapi alhamdulillah kebugaran masih diberikan kepada kita. Jadi Pak Anam walaupun saya sudah hampir 50 tapi tetap bodinya masih bagus. Center. Nah, ini termasuk mungkin ya motivasi. Jadi itu Pak Anam. Jadi pandangan saya anak-anak sekarang itu memang perlu dibangkitkan, Pak. Jadi anak-anak sekarang itu lemah fisiknya, lemah motivasinya. Jadi kita harus bisa menanamkan kepada anak-anak ya. Kalau saya ya kurikulum sekarang ini cocok, kurikulum Merdeka ini cocok. Jadi kreativitas itu kreativitas tanpa batas. Ya, kreativitas tanpa batas. Ya. Oke, mungkin Pak Anam ada yang perlu didiskusikan lagi? Berkaitan mungkin anak-anak sekarang kan ya seperti itu Pak. Memang zaman kita sama zaman sekarang berbeda. Ya. Katanya trendingnya apa gitu, anak sekarang kan gampang meniru, peka banget. Iya. Sementara kadang-kadang itu kan bertolak belakang dengan nilai-nilai kadang-kadang itu Pak ya. Karena kita kan termasuk daerah ketimuran. Betul. Mungkin untuk memotivasi anak-anak biar tidak terlalu lepas tapi tidak memandulkan kreativitas, tetapi tetap masih dalam batas-batas koridor norma-norma susila yang baik. Iya. Itu bagaimana Pak Bang? Gini Pak Anam, anak kita itu anak SMA. Jadi anak SMA ini beda dengan anak SD, anak SMP. Anak SMA ini menurut saya anak tengah-tengah. Dewasa belum, anak-anak tidak, namanya remaja. Nah, remaja ini, anak-anak ini maaf ya, ibaratnya orang makan dijuju terus juga nggak seneng, karena masa aku gede kok. Nah, cuman nek dilepas terus ini juga belum bisa. Anak-anak ini masih belum dewasa. Makanya kita ini harus menyadari keadaan anak-anak. Jadi kalau orang Jawa mengatakan ibaratnya anak itu kita penggembala, guru ini penggembala ya. Nek nyekel tampar itu ojo seken-seken. Ya, katanya gitu. Nek disekeni nggak gelem dia. Ditunggu untuk diseret ke udus, nggak mau dia. Sekali-sekali dia dilepas. Kamu olahraga apa anak? Sepedaan Pak. Kan ada olahraga di alam bebas. Anak-anak, Pak minta apa itu? Naik gunung lah. Olahraga di alam bebas. Yang penting anaknya senang. Nah, di samping itu ya kita banyak ya, kita ketika kita mengajarkan kebugaran, kita sisipkan nasionalisme ketika 17-an ya, kita nyanyi lagi gitu. Anak-anak seneng gitu, buka tentara gitu. Kalau hari pahlawan, anak diajak juga nuansa heroik ya, dengan pelajaran olahraga. Jadi anak-anak ini memang perlu apa ya, ditumbuh kembangkan. Jadi kalau guru olahraga ini memang orangnya ya harus kreatif. Ya cocok Mas kalau kurikulum Merdeka sekarang. Kalau saya sudah mereka mulai dulu. Iya. Jadi kita tahu kebutuhan anak. Kebutuhan anak-anak rata-rata kurang bugar, kurang senang olahraga. Nah ini bagaimana supaya anak bugar dan senang olahraga. Harapan kita anak-anak ini nanti kan ini aset bangsa. Kita itu kalau guru yang lain itu tugasnya kan mendidik untuk mencerdaskan anak bangsa. Kalau kita di depannya itu Pak, mendidik dalam rangka menyehatkan anak bangsa. Karena sehat nanti bisa dibuat cerdas. Karena udah sehat bisa belajar. Kita di depannya. Gitu Pak Anam. Ini terima kasih Pak gitu, Buang. Pak Anam. Terima kasih Pak Buang atas waktunya. Gitu ya, sama-sama. Ya. Tetap semangat Pak Anam ya. Semangat. Selamat ber-PPG. Amin. Semoga Pak Anam sukses lancar dan ilmunya barokah. Amin. Sehingga nanti yang jelas saya udah umur 56. Ya. Kurang 4 tahun saya harus pensiun. Jadi tidak boleh mengajar lagi. Semoga nanti aku titip pada anak-anak karena Pak Anam masih panjang di situ. Siap. Saya titip anak-anak. Aku ya termasuk ini Pak Anam. Anak-anak tolong tanamkan kedisiplinan. Siap. Tanamkan ketertiban. Siap. Jadi Siap, adabnya kepada guru dan sebagainya. Ya, Siap. jadi itu yang penting. Jadi
nanti anak-anak menjadi anak yang sehat, anak yang bugar, sehat jiwa raganya, terus bugar ya, terus anak-anak menjadi anak yang berakal. Nanti aku kalau sudah anak-anak tertanam mental nasionalisme dan patriotisme dan sebagainya, aku rasanya ikhlas dan rela saya pensiun. Karena ya ini nanti tak titipkan ke Pak Anam. Pegang tongkat estafet ya. Siap. Semoga lancar, sehat, Amin, panjang amin. umur ya, Terima baru kasih, karunia Pak. ya. Amin. Oke. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.